Itu. So, dah. Co? W tej klasie? Jego to już dawno nie powiem. Uwielbiam historie wzruszające. Widzisz, jak wyglądam? Wzruszające. Popatrz. Spoko, bro. O, teraz siadam. Film diawali memperkenalkan kita dengan Thomas. Thomas adalah seorang polisi yang sedang menyamar menjadi seorang anggota kartel, yaitu sebagian dari misi besarnya untuk meringkus geng kartel yang dipimpin oleh Lazarus. Malam itu, Thomas mendatangi markas untuk mengambil stok paket barang haram yang siap untuk diedarkan kembali. Namun tanpa Thomas sadari, penyamarannya telah terbongkar. Dan sekarang, Lazarus langsung memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi Thomas saat ini juga. Sehingga aksi baku hantam sengit tidak dapat lagi dihindari. Thomas yang seorang polisi terlatih, mampu dengan mudah menghabisi semua anggota kartel ini. Saat akan diringkus, Lazarus mengatakan, ia sudah tahu alamat rumah Thomas, beserta nama istrinya yang sedang hamil. Mendengar hal tersebut, Thomas bergegas pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Thomas harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa istrinya yang sedang hamil, telah lebih dulu dihabisi oleh para anak buah Lazarus. Kematian istri tercintanya ini, tentu membuat Thomas sangat terpukul, menyesal, dan juga merasa bersalah. Sampai pada akhirnya, Thomas memilih pensiun menjadi polisi. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Thomas yang tenggelam dalam penyesalan, berubah menjadi seorang pemabuk. Alyosza, ja. Znowu go nie ma, panie Makowiecki, bo... Próbowaliśmy jako... Suatu hari, Thomas dihubungi oleh sahabatnya, yang diketahui bernama Ramon, yang seorang guru SMA. Ramon mengundang Thomas, makan malam di rumahnya, sembari membicarakan masalah yang penting. Thomas yang sedang nganggur, langsung setuju untuk datang. Lagi pula Thomas, sudah lama sekali tidak bertemu dengan sahabat masa SMA-nya itu. Singkat cerita, Thomas sudah berada di rumah Ramon. Selesai makan malam, Ramon langsung menjelaskan tujuannya mengundang Thomas makan malam di rumahnya. Selain ingin bersua, Ramon juga ingin meminta bantuan Thomas, yaitu mengungkap sindikat peredaran barang haram yang sudah sangat merajalela di sekolah tempat Ramon mengajar. Dalam setahun terakhir, sudah ada 3 orang murid Ramon yang tewas karena overdosis barang haram. Ramon sangat yakin, beberapa orang muridnya, yang merupakan geng preman sekolah, telah direkrut menjadi bandar barang haram, dan mengedarkannya di sekolah tersebut. Ramon sudah melapor ke polisi, tapi sampai saat ini, laporannya tersebut, masih belum menemukan titik terang. Bahkan, Ramon mulai curiga, ada campur tangan polisi korup, dalam peredaran barang haram, di dalam lingkungan sekolah tersebut. Jika hal ini terus dibiarkan, Ramon mulai khawatir, gedung sekolah tempatnya mengajar, perlahan akan menjadi markas geng kartel, yang berkedok tempat menimba ilmu. Ramon merasa, Thomas adalah orang yang tepat, dalam menangani kasus ini. Mengingat, Thomas baru saja berhasil, meringkus geng kartel terbesar, yang dipimpin oleh Lazarus. Thomas yang masih terpukul, atas kematian istrinya, ia pun menolak secara baik-baik, tawaran dari Ramon ini. Lagi pula sekarang, Thomas bukan lagi seorang polisi aktif. Thomas pun menyarankan Ramon, menyerahkan kasus ini, sepenuhnya ditangani oleh kepolisian. Ale ty się znasz, mogę. Tak nic nie zmienisz. Ci pomóc, jak ja sobie nie potrafię. Ternyata sedari tadi, percakapan Thomas dan Ramon, dikuping oleh John, yaitu, anak sekaligus murid Ramon, di sekolah tersebut. Sepulang dari rumah Ramon, Thomas singgah di sebuah toko, untuk membeli minuman. Lalu muncul 2 orang preman, yang dengan begitu belagunya, mencopet dompet milik Thomas. Inilah yang diperbuat oleh Thomas, untuk memberi mereka pelajaran. Itu. So, dah. Co?
Setelah puas menghajar mereka, Thomas langsung pulang ke rumah. Berpindah ke Ramon, yang secara mengendap, nekat menyusup ke dalam ruang laboratorium sekolah. Ruang laboratorium sekolah ini, ternyata sudah lama Thomas curigai. Dijadikan oleh geng preman sekolah, sebagai markas produksi barang haram, ketika gedung sekolah sedang kosong. Beberapa jam kemudian, Thomas dikejutkan dengan berita di televisi. Terkait sahabatnya yaitu Ramon, yang telah ditemukan tewas, akibat overdosis barang haram, di dalam laboratorium sekolah, tempat di mana Ramon mengajar. Di dalam laboratorium tersebut, terdapat sejumlah barang bukti, berupa paket barang haram siap edar, berikut beberapa alat, untuk memproduksi barang haram tersebut. Dari bukti-bukti yang ada di lapangan, sontak Ramon pun dituduh, sebagai bandar barang haram, yang berkedok seorang guru SMA. Polisi menduga kuat, kalau selama ini, Ramonlah yang memproduksi barang haram tersebut, sekaligus mengedarkannya di lingkungan sekolah. Akan tetapi, Thomas sama sekali tidak percaya, kalau Ramon adalah bandar barang haram. Thomas sangat yakin, Ramon sengaja dikambing hitamkan. Mengingat, Ramon sedang gencar-gencarnya, mengungkap sindikat peredaran barang haram, di sekolah tempatnya mengajar tersebut. Di keesokan paginya, Thomas mendatangi keluarga Ramon, untuk mengucapkan bela sungkawa. Di dalam keadaan berduka, seorang polisi bernama Sani, datang menghina almarhum Ramon, sebagai seorang guru biadab. Tak terima ayahnya dihina, John langsung menyerang Sani. Akan tetapi, Sani malah berhasil melumpuhkan John. Melihat hal tersebut, Thomas lantas menyuruh Sani, untuk segera melepaskan John. Thomas ternyata sangat menyesal, menolak membantu Ramon. Sehingga pada akhirnya, sahabat baiknya tersebut tewas. Setelah berpikir cukup panjang, Thomas pun memutuskan, untuk turun tangan langsung, mengungkap sindikat barang haram, di lingkungan sekolah tersebut. Sekaligus mencari pelaku, yang telah menghabisi Ramon sahabatnya, untuk balas dendam. Singkat cerita, Thomas mendatangi sekolah, untuk melamar sebagai guru SMA, menggantikan posisi Ramon. Sehingga dengan begitu, misi Ramon tentu akan lebih mudah, dalam mengungkap sindikat barang haram, dari dalam lingkungan sekolah tersebut. Kemudian, Thomas menghadap si kepala sekolah, yang diketahui bernama Michael. Thomas sengaja merahasiakan, latar belakangnya yang seorang polisi, agar misinya tidak dicurigai. Termasuk merahasiakan kalau Ramon, adalah sahabat baiknya. Si kepala sekolah yaitu Michael, langsung setuju merekrut Thomas, sebagai guru baru di sekolah ini. Karena setelah kematian Ramon, sekolah sedang kekurangan tenaga pendidik. Bezprzesna, ale producent, jak to się mówi, słyszał. Chmielski. O. Czyli kiedy mogę zacząć? Karena tidak ingin kecolongan lagi, Michael sengaja merekrut seorang pengawas sekolah, yang bertugas untuk mengawasi para guru, termasuk mengawasi Thomas. Przynajmniej żyją. Słyszę... Mamut! Co to jest? Ej, spokój. Pengawas para guru tersebut, diketahui bernama Markus. Kemudian, Thomas berkenalan dengan Santi, seorang guru sejarah. Hari itu juga, Thomas mulai mengajar. Namun belum sempat memulai pelajaran, Thomas sudah dibuat kesal, oleh tingkah para murid, yang ternyata lumayan kurang ajar. Jan Nowicki, będę was ukończyliście z poprzednim nauczycielem? Terutama seorang murid bernama Roy, yang sama sekali tidak bisa diatur. Tak, wszystko W tej dobrze. klasie? Jego to już dawno nie powinno. Uwielbiam historię. Wzruszające. Kalau Santi tidak segera datang menegur Roy, mungkin Roy sudah babak belur, dihajar oleh Thomas, yang sudah mulai gelap mata. Sepulang dari sekolah, Roy dan anggota gengnya, datang menghampiri Santi, di tempat parkir mobil. Roy ternyata tidak terima, ditegur oleh Santi, di depan semua murid di kelas. Sekarang Roy dan anggota gengnya, akan memberi Santi pelajaran, yaitu dengan memperkaosnya, secara beramai-ramai. Namun belum sempat itu terjadi, Thomas pun muncul, dan inilah yang ia perbuat. Alhasil, Roy dan anggota gengnya, lari terbirit-birit. Aksi Thomas tadi, ternyata direkam oleh seorang guru, yang kebetulan ada di sana. Kemudian, guru itu mengunggah rekaman tersebut, ke laman media sosialnya. Tak lama setelah itu, Roy dibawa secara paksa, oleh geng preman sekolah, yang dipimpin oleh Tom. Kemudian, datanglah Markus, yaitu si pengawas sekolah,
yang telah direkrut oleh Michael untuk mengawasi para guru, termasuk Thomas. Dari sini barulah terungkap kalau Markus lah bos bandar barang haram yang sesungguhnya, yang berkedok pengawas sekolah. Sedangkan Roy dan geng preman sekolah ini, yang dipimpin oleh Tom, adalah para murid di sekolah itu, yang telah direkrut oleh Markus, mengedarkan produk barang haramnya di lingkungan sekolah tersebut. Markus kesal kepada Roy, yang malah mencari gara-gara dengan dua orang guru sekolah, yaitu Thomas dan Santi. Tindakan bodoh Roy ini bisa memancing keterlibatan polisi untuk kembali menyelidiki sekolah tersebut. Apabila itu terjadi, tentu akan berpotensi besar membuat bisnis ilegalnya terbongkar. Sebagai hukumannya, Markus langsung menugaskan geng preman sekolah untuk menghajar Roy habis-habisan sampai cedera permanen. Mamut. Di keesokan paginya, si kepala sekolah yaitu Michael berterima kasih kepada Thomas atas aksinya kemarin sore yang telah melindungi si guru sejarah, yaitu Santi. Michael mengatakan, Roy dan kedua temannya tersebut telah dikeluarkan dari sekolah. Kim ty w ogóle jesteś? Ternyata video Thomas saat menghajar Roy dan anggota gengnya menjadi viral di media sosial. Para murid sama sekali tidak menyangka kalau guru baru mereka ini ternyata sangat pandai berkelahi. Mereka menjadi sangat kagum dan mulai menghormati Thomas. Bahkan sebagian dari mereka minta diajarkan bela diri dan Thomas pun bersedia mengajari mereka. Di tengah jam istirahat, Thomas mulai mengajari para murid teknik bela diri dasar. Klasówki. Sygnalizujesz. Dobrze. Semua murid tampak sangat bersemangat mengikuti pelatihan dari Thomas, kecuali John, yaitu anak Ramon, yang justru malah bersikap sebaliknya. Karena John tahu tujuan Thomas yang sesungguhnya menjadi guru di sekolah ini. On cię prosił o powód, a ty mu odmówiłeś! Tam się popiłem! Codziennie! Kemudian, Thomas menghampiri John dan bertanya kenapa John seperti tidak suka dengannya. John menjawab, ia masih menyalahkan Thomas atas kematian ayahnya. Seandainya malam itu, Thomas setuju membantu ayahnya, kemungkinan besar, ayahnya itu pasti masih hidup sampai sekarang. Namun yang terjadi, justru malah sebaliknya. Ayah John malah tewas, dan dituduh sebagai bandar barang haram. Bahkan sekarang, John juga ikut dikucilkan oleh sebagian besar murid di sekolah ini. Thomas berusaha menenangkan John, sembari meminta maaf. Thomas pun berjanji kepada John, dirinya akan menemukan pelaku yang telah menghabisi ayah John, sekaligus membersihkan nama baiknya. Pomożesz mi? Zainteresowania. Setelah itu, Santi menghampiri Thomas dan mentraktirnya minum di sebuah bar, yaitu sebagai ucapan terima kasih, karena waktu itu, Thomas telah menyelamatkan dirinya. Ternyata diam-diam, Santi sudah mulai jatuh cinta kepada Thomas. Naprawy zegarki. Di tengah asik mengobrol, ada beberapa orang preman mabuk yang tengah melecehkan seorang wanita. Thomas yang mantan seorang polisi, tentu tidak akan tinggal diam begitu saja, hingga inilah yang ia perbuat. Wyżej ręce. Setelah itu, Santi membawa Thomas ke rumahnya untuk bercocok tanam. Thomas yang masih belum bisa melupakan istrinya, ia pun langsung pergi dari sana, tanpa berpamitan terlebih dahulu. Di tengah perjalanan pulang, Thomas melihat seorang muridnya, yang diketahui bernama Jojo, sedang menjual barang haram. Jojo adalah tangan kanan Tom, yaitu si bos geng preman. Thomas berusaha menggali informasi dari Jojo, terkait si bandar utama. Akan tetapi, Jojo yang ketakutan, memilih untuk bungkam, dan bergegas pergi dari sana. Di lapangan sekolah, teman baik John yang bernama Lola, terlibat adu mulut dengan Tom dan gengnya. Karena Tom dan gengnya, malah menjual barang haram kepada teman Lola. Tak terima sahabatnya dikasari, John maju untuk membela. Tapi karena kalah jumlah, akhirnya John babak belur, dikeroyok oleh Tom dan gengnya. Setelah itu, Tom mengancam semua murid yang ada di lapangan tersebut.
Siapapun yang berani melaporkan kejadian ini, Tom tidak akan segan-segan membuat orang itu cedera permanen, seperti yang mereka lakukan terhadap Roy. Di dalam kelas, Thomas kaget melihat wajah John yang sudah babak belur. Saat ditanya oleh Thomas, John hanya mengaku ia terjatuh di toilet. Tapi Thomas tak percaya dan mendesak semua murid di kelas untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mau buka mulut karena sudah diancam oleh Tom dan gengnya. Muszą wiedzieć, że się ich nie boi. I przygotowani. Thomas pun sangat yakin semua muridnya ini berada di bawah ancaman geng preman sekolah. Sepulang dari sekolah, Thomas mengajak semua muridnya untuk menyulap sebuah gudang menjadi dojo bela diri. Di sana mereka semua bebas berlatih kapanpun tanpa dipungut biaya. Thomas ingin semua murid menguasai skill bela diri mumpuni, agar mereka semua punya keberanian melawan geng preman sekolah yang kerap membuli mereka. Lalu di malam harinya, Thomas membuntuti Jojo yang sedang mengarah ke sebuah markas penyimpanan stok barang haram. Kemudian, Thomas melaporkannya ke polisi. Polisi langsung menggerebek markas tersebut dan berhasil menangkap beberapa murid dan puluhan kilo barang haram siap edar. Ternyata perbuatan Thomas diketahui oleh Markus yang memantau dari kejauhan. Markus yang marah langsung menugaskan para anak buahnya untuk segera menghabisi Thomas. Saat berada sendirian di dojo, Thomas diserang secara mendadak oleh para anak buah Markus. Namun dengan cukup mudah, Thomas mampu mengalahkan mereka semua. Di keesokan paginya, Markus dibuat kesal melihat tampang Thomas yang terlihat baik-baik saja, sedangkan beberapa anak buahnya malah terbaring di rumah sakit. Tapi Markus tidak putus asa. Ia langsung menugaskan Tom untuk memberi pelajaran kepada Thomas dengan memakai cara yang lain. Kemudian, Tom dan gengnya mendatangi rumah Lola, yaitu sahabat John. Tom langsung memaksa Lola untuk mengikuti perintahnya, yaitu menjebak Thomas, guru baru mereka tersebut. Apabila Lola menolak, Tom mengancam akan menghabisi ayah Lola. Di keesokan paginya, sekolah dikejutkan dengan pengakuan dari Lola. Lola mengaku kepada si kepala sekolah, dirinya telah dilecehkan oleh Thomas setelah mereka selesai berlatih di dojo bela dirinya. Kita semua tahu, Lola terpaksa melakukan hal ini untuk melindungi nyawa ayahnya. Alhasil, Thomas pun dipecat sementara dari sekolah, sampai kasus ini diusut tuntas. Akibat dari fitnah Lola, semua orang yang ada di sekolah berbalik membenci Thomas, termasuk Santi dan John. Gadaj, z tym jesteś dobry! Akan tetapi, Thomas tidak tinggal diam begitu saja. Lalu di malam harinya, Thomas mendatangi Roy, yang terbaring sekarat di rumah sakit. Thomas mendesak Roy mengatakan, siapa dalang utama yang membawa masuk barang haram ke dalam lingkungan sekolah ini. Widzisz, jak wyglądam? Setelah dipaksa, akhirnya Roy mau bicara dengan membeberkan sedikit petunjuk. Roy mengatakan, kalau barang haram tersebut tidak dibawa masuk dari luar sekolah, tapi berasal dalam sekolah itu sendiri. Malam itu juga, Thomas menyusup ke dalam gedung sekolah. Kemudian, Thomas membuntuti satpam sekolah yang sedang mengarah ke ruang laboratorium. Di dalam ruang laboratorium tersebut, terlihat seorang guru kimia sedang meracik produk barang haram. Ternyata malam ini juga, 2 ton barang haram siap edar akan diekspor ke luar negeri. Akhirnya Thomas mengetahui, bandar barang haram yang sesungguhnya ternyata adalah si pengawas sekolah, yaitu Markus. Kemudian, Thomas mengikuti mobil mereka sampai mengarahkannya ke sebuah pelabuhan. Di sana Thomas diserang oleh 3 orang anak buah Markus. Namun dengan cukup mudah, Thomas berhasil mengalahkan mereka bertiga. Kemudian, Thomas melaporkan hal ini kepada Michael, yaitu si kepala sekolah. Malam itu juga, Markus diinterogasi oleh Michael, bersama si guru kimia, termasuk 2 orang satpam sekolah. Terkait tudingan Thomas,
yang melihat mereka semua, menjadikan laboratorium sekolah sebagai markas produksi barang haram. Akan tetapi, Markus dan yang lainnya menyangkal keras tudingan dari Thomas. Ternyata sebelumnya, Markus telah menghapus rekaman CCTV di dalam gedung sekolah tersebut. Thomas menjadi sangat marah, mengetahui kalau Markus dan juga yang lainnya bisa lolos begitu saja. Szymon Makowiecki. Spokój! Tak lama kemudian, Santi mendatangi Thomas di rumahnya untuk mencari jawaban tentang semua yang terjadi. Kemudian, Thomas jujur kepada Santi terkait latar belakangnya yang seorang mantan polisi. Termasuk tujuan Thomas menjadi guru di sekolah ini, yaitu untuk mengungkap sindikat peredaran barang haram di sekolah ini, termasuk membersihkan nama baik sahabatnya, yaitu Ramon. Thomas juga jujur kalau sampai saat ini, Thomas masih belum bisa melupakan istrinya. Itulah alasan Thomas menolak cinta Santi, karena Thomas tidak ingin Santi akan menjadi patah hati. Setelah mendengar pengakuan jujur dari Thomas, akhirnya Santi pun paham. Bahkan, Santi bersedia membantu Thomas mengungkap sindikat bandar barang haram di dalam lingkungan sekolah tersebut. Malam itu juga, Thomas dan Santi mendatangi si guru kimia. Karena takut dihajar, si guru kimia ini berusaha memberitahu Thomas. Namun belum sempat buka mulut, ia malah tewas ditembak oleh Markus secara mendadak. Di keesokan harinya, Lola mendatangi kepala sekolah untuk mencabut semua tuntutannya terhadap guru Thomas. Lola mengaku, Thomas sama sekali tidak bersalah. Lola terpaksa memfitnah Thomas karena diancam oleh Tom, yaitu si bos geng preman sekolah. Usiądź, proszę. Berpindah ke Thomas yang sedang berada di dojo. Kemudian, Thomas dikunjungi oleh para muridnya untuk meminta maaf. Ternyata mereka semua telah diberitahu oleh Lola kalau Thomas sebenarnya tidak bersalah, alias hanya menjadi korban fitnah saja. Tak lama kemudian, Thomas mendapat kabar terkait Lola yang terbaring koma di rumah sakit akibat sebuah insiden tabrakan. Thomas sangat yakin ini semua adalah ulah Tom dan geng preman sekolahnya. Kemudian, Santi memberi Thomas sebuah peta pabrik susu yang telah Santi temukan di saku jaket si guru kimia. Thomas sangat yakin kalau pabrik susu tersebut adalah markas baru Markus untuk memproduksi produk barang haramnya. Malam itu juga, Thomas langsung meluncur ke pabrik susu tersebut. Tanpa Thomas sadari, ia dibuntuti oleh Markus. Singkat cerita, Thomas sampai ke pabrik tersebut dan berhasil melumpuhkan seorang penjaga. Lalu Santi pun muncul untuk membantu Thomas. Kemudian mereka berdua mulai menyusup ke pabrik tersebut. Tak lama kemudian, Markus muncul bersama geng preman sekolah dan langsung mengepung Thomas dan Santi. Pada saat yang bersamaan, Michael si kepala sekolah muncul. Di sini akhirnya terungkap, Michael lah si bos besar sindikat barang haram yang beredar di sekolah tersebut. Michael juga mengaku dirinya lah yang telah menghabisi Ramon, yaitu sahabat baik Thomas. Setelah itu, Michael menugaskan geng preman sekolah mengeroyok Thomas sampai tewas. Pada saat yang bersamaan, semua murid Thomas datang dan langsung berduel dengan geng preman sekolah. Tangan kanan Tom, yaitu Jojo, sekarang berada di pihak Thomas. Sedangkan Thomas sendiri berduel dengan Markus. Sampai pada akhirnya, Tom tewas di tangan John. Tak lama kemudian, Thomas berhasil menghabisi Markus. Sementara itu, Michael berhasil menyandra Santi. Namun dengan sigap, Thomas berhasil melumpuhkan Michael. Saat Thomas membalikkan badan, Michael bangkit kembali dan berhasil menembak lengan Thomas. Di saat Michael berusaha menghabisi Thomas, inilah yang pada akhirnya terjadi. John berhasil membantai Michael, pelaku yang telah menghabisi ayahnya. Sampai pada akhirnya,
John berhasil membalaskan dendam, termasuk membersihkan nama baik ayahnya itu. Sedangkan semua geng preman sekolah telah berhasil diringkus oleh polisi. Setelah misinya sudah selesai, Thomas mengundurkan diri menjadi guru, dan film pun selesai. Itu. W tej klasie? Jego to już dawno nie powiem. Uwielbiam historie wzruszające. Widzisz, jak wyglądam? Wzruszające. Popatrz.